kompetisi dan berkolaborasi, gitu ya. Alumni kita tahun 2018 itu sudah lolos CPNS 20 orang. Belum tahun 2014-nya, datanya masih banyak sekali. Di samping itu tidak sedikit dari para alumni kita yang menjabat pada jabatan penting di instansi pemerintahan. Ini ada yang di Dikdik ya, Dinas Pendidikan. Ada yang Dinsos, ada juga. Ada yang tadi di DPRD, ada pokoknya legislatif gitu ya, yudikatif, eksekutif, semuanya ada alumni kita di sana. Alhamdulillah. Para alumni sangat sentral untuk membuat BEM perguruan tinggi ini. Kualitasnya harus terus ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Oleh karena itu, kami terus meningkatkan kualitas, ya. Jadi mutu SPMI, SPME-nya ditingkatkan terus. Maka peran P2M, ya, atau LPM, penjaminan mutu kita kontrol terus, bagaimana perencanaannya, kemudian pelaksanaannya sampai evaluasinya, bagaimana kita terus memberikan komitmen tinggi untuk melihat bagaimana kinerja institusi atau lembaga itu. Dengan mutu kita mampu bersaing, dengan mutu kita tidak usah berkata-kata, dengan mutu juga kita akan dihargai dunia. Banyak sekali indikator mutu yang sudah kita munculkan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya ada, kita mendapatkan, tadi sudah disampaikan oleh wisudawan terbaik, bahwa kita mendapatkan predikat terbaik PTKIS sewilayah Jawa Barat dan Banten. Alhamdulillah. Ada yang nanya mahasiswa, Pak, kemarin STI dapat apa? Enggak, dapat biasa saja STI. Enggak, itu ada sertifikatnya, kayaknya yang terbaik-terbaik. Oh iya. Alhamdulillah, Sekolah Tinggi Agama Islam STI Dr. Kaiset Mutakin mendapatkan predikat terbaik PTKIS sewilayah Jawa Barat dan Banten, gitu. Kemudian saya lihat juga ada yang ikut taekwondo kemarin itu. Kalau nggak salah semester 1 ekos ya, itu kita juara juga. Wah, Sekolah Tinggi Agama Islam tapi juaranya taekwondo, kan unik juga ini. Wah. Pelatihnya siapa? Oh, kita gandeng Koni, Pak Rektor. Koni, ada senat kita yang jadi Koni, udah itu tolong latih saja semua mahasiswa kita. Kita gandeng instansi-instansi di kabupaten yang memang bisa mendongkrak potensi mahasiswa kita undang semua. Pelatih kita undang semua, gitu ya. Nah, kita komitmen. Kalau bicara mutu, saya ini nggak bisa ditawar-tawar. Sekali A tetap A. Yang penting target tercapai, biaya yang dikeluarkan ya kita keluarkan saja, selama tidak defisit, begitu ya. Nah itu taekwondo dan beberapa kejuaraan yang lain itu sudah kita betul-betul kita fokuskan, gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Haji Mukti, beliau adalah Kepala Seksi Bina Program Studi dari Kementerian Agama Indonesia. Terima kasih telah hadir. Pembina yayasan beserta seluruh jajaran pengurus dan pengawas yang hadir pada kesempatan ini, Ketua STAI beserta Senat STAI Dr. Kaiset Mutakin, Ketua STT beserta Senat Sekolah Tinggi Teknologi Dr. Kaiset Mutakin, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri wisuda STAI yang ke-25, STT yang ke-12. Sudah lama juga umurnya 25 wisudanya.
sini hadir juga para dosen dan kemudian keluarga Pak putra Bapak Kiai Haji Dr. Kiai Haji Ejir Mutakin, Dr. Kang Adang. Di mana Kang Adang tadi ada? Oh ya, Kang Adang, jangan turun. Terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati yang telah berhasil meraih predikat sarjana di magister dulu, ya magister. Pertama kalinya STAI mengeluarkan magister pendidikan. Alhamdulillah. Kemudian sarjana S1 dari beberapa prodi. 156 jumlahnya, alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian, hari ini pada hemat saya, pada pengalaman saya, merupakan hari yang sakral dalam perjalanan akademik saudara-saudara sekalian. Kenapa? Tadi yang mewakili wisudawan juga telah menyampaikan pahit getirnya perjuangan untuk sampai ke tahap ini. Dari mulai kita bercita-cita untuk menjadi mahasiswa, tentu ada kesulitan. Kalau ada kesulitan, ada ikhtiar. Kalau ada ikhtiar, sebagai umat Islam tentu ada doa. Ada doa yang terucap secara lisan, ada juga yang merupakan bisikan saja di dalam hati, atau mungkin juga keluhan. Kalau keluhannya kepada Allah disertai dengan ketawakalan, doa juga. Dr. Imam Ketua STAI sudah menyampaikan berapa hasil lulusan kita ini telah mendapatkan posisi-posisi strategis. Kalau tadi mewakili mahasiswa atau sarjana, mewakili lulusan, tadinya ingin diikir ya masuk di STAI. Saya berharap Anda tidak rendah diri. Produk-produk lokal Purwakarta ini banyak yang jadi pejabat di tingkat kabupaten, baik di birokrasi maupun di politik. Ada juga yang jadi bupati, ada juga yang menjadi anggota DPR RI. Nggak usah, kalau doa Anda kecil-kecil saja, rendah-rendah saja, motivasi Anda juga rendah, nilai juang Anda juga rendah. Saya teringat pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit, kalau perlu di langit yang ketujuh. Memohon kepada Allah gratis, gak ada bayaran, gak pakai pajak, yang perlu ikhlas disertai dengan komitmen. Itu saya kira sekarang Anda sudah mencapai gelar magister pendidikan, ada sarjana ekonomi, sarjana pendidikan, sarjana teknik. Ini bukan akhir dari perjalanan Anda, bukan, dalam belajar. Sebelum sampai ke liang lahat kita dituntut untuk terus belajar, kan begitu. Saya dulu pernah suka membaca Kopiko. Kalau sekarang sudah perhatikan ini, di atas langit ada langit, gitu ya. Kalau menurut Islam langitnya ada 7 lapis. Sekarang kita barangkali berada di lapisan pertama, masih ada lapisan-lapisan yang harus terus dikejar. Kenapa harus menuntut ilmu?
harus terus belajar. Kita berada pada bagian komunitas dunia. Globalisasi itu sudah terjadi dan akan terus berlangsung. Siapapun boleh bekerja di negara ini, dan kita pun boleh bekerja di tempat di negara lain. Permasalahannya, bangsa-bangsa dari negara lain datang ke Indonesia dengan membawa modal, dengan membawa teknologi, dengan membawa keterampilan skill. Apa yang kita bawa ketika bekerja di luar negeri? Ini fakta ya, yang harus menjadi renungan kita semua. TKI dan TKW, dan itu menjadi andalan devisa bagi bangsa ini. Kenapa begitu? Di Purwakarta ini rata-rata lama pendidikannya itu 7,8 tahun, setingkat dengan kelas 2 SMP drop out. Kalau seperti itu ya pantas saja jadi TKI, jadi TKW. Generasi kami sebentar lagi wassalam. Sekarang ini sudah asar menjelang maghrib gitu, sebentar lagi tenggelam. Tanggung jawab berada di tangan Anda. Bangsa ini ingin terus maju. Prasyaratnya tingkatkan terus ilmu pengetahuan, estafetkan ilmu pengetahuan. Itu juga harus sampai ke tingkat SLTA diperkenalkan. Kemudian statistik, nah yang ngeri-ngeri lihat statistik sama Pak Nadiem Makarim, statistik apa lagi? Psikologi. Kalau psikologi orang-orang pendidikan wabuh lah. Ya kenal. Tapi psikologi yang seperti apa kelihatannya lebih ke material. Karena SMS kita, WA kita, kemudian email kita ternyata berada pada satu big data. Dari big data itu ketahuan kita ini yang hobinya politik, ini yang hobinya pendidikan, ini yang hobinya main game. Nah itu ya diseluruhi. Data itu sudah terkumpul dan harus dibacanya dengan statistik. Kalau berbicara cyber kan nggak tatap muka ya, tetapi dibaca dari data dan disimpulkan. Analisis psikologi katanya itu perlu. Saya kira terlalu banyak saya berbicara. Saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Wilayah 2 Jawa Barat dan Banten kepada Bapak Profesor Dr. Haji Mahmud MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahi ala qalbi hatta yurwa. Bismillahi ala rukabi hatta taqwa. Bismillahi ala al-ardi hatta tutwa. Bismillahi ala jasadi hatta fi ta'atillahi yaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du.
yang saya hormati Bupati Kabupaten Purwakarta yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Bapeda, Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Dansek, Kapolsek, dan Pak Dandim yang diwakili oleh Danrami, Pak Kiai kita sebagai Dewan Pembina, kemudian Pak Ketua Yayasan beserta seluruh jajarannya yang saya mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Kemudian teman saya ini dari Direktur Pendidikan Tinggi Bina Prodi, jadi yang saya kira intensif membina di EZ Mutakin. Oleh karena itu nanti saya tidak akan banyak bicara terkait soal bagaimana membuat prodi ini kuat. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua STAI, Ketua STT, dan Direktur Pasca Sarjana Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta beserta seluruh sivitas akademika di lingkungan Dr. Kiai Haji EZ Mutakin Purwakarta, dan yang kita banggakan orang tua, tamu undangan, serta mahasiswa, wisudawan, wisudawati baik dari STAI maupun STT dan pasca sarjana Dr. Kiai EZ Mutakin Purwakarta yang berbahagia. Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Yayasan Dr. Kiai Haji EZ Mutakin yang sudah mewisuda STAI-nya ke-25 dan sekolah tingginya yang ke-12, bahkan mungkin program S2-nya yang pertama. Dan ini tentu luar biasa, dan atas itulah saya memaksakan untuk bisa hadir. Yang pertama saya hadir karena Dr. Kiai Haji EZ Mutakin guru saya. Yang kedua, Direktur Pasca juga guru saya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, karena sekolah ini menurut pemantauan saya sebagai koordinator perguruan tinggi keagamaan swasta Jawa Barat dan Banten yang jumlahnya 153, ini masuk kategori sekolah yang sehat baik lahir dan insya Allah batin. Buktinya mendapat julukan terbaik di antara 153 PTKIS yang baru-baru saja kita serahkan. Itu tentu menggunakan instrumen yang menurut saya cukup kuat, ini bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa STAI EZ Mutakin masuk ranking yang terbaik? Itu sudah ada standar penilaian. Yang kedua, saya hanya ingin mengucapkan selamat juga kepada para wisudawati. Oh enggak, yang keempat ada. Saya masih punya hutang menghantarkan Dr. Kiai Haji EZ Mutakin Purwakarta menjadi universitas. Itu sama perjuangannya. Cuma sayang seringkali komunikasinya terbatas pada staf saya, sehingga saya kehilangan jejak juga. Pak, ini saya mohon maaf nih sama guru saya Prof. Sanusi Uwais. Jadi nanti kita agak maksimalkan maunya saya ketika datang ke Bandung, di samping masuk ke Kopertais, masuk juga ke ruang saya supaya saya tahu apa persoalannya, nanti kita kumpulkan, kita cari solusi. Sebab dalam konteks kita membangun lembaga, kalau pimpinannya tidak kreatif, bisa tidak berkembang lembaga kita. Dan saya berharap siapapun harus gunakan kreativitas. Nah, saya lihat dalam teori 4.0 di samping harus profesional kan harus kreatif. Kalau nggak kreatif, tamat riwayatnya. Saya dulu ketika jadi mahasiswa, jujur tidak punya mesin tik. Kalau untuk ukuran mahasiswa sekarang nggak punya mesin tik, pasti berhenti untuk kuliah. Tapi buat saya, ini adalah ruang untuk saya bangkit. Karena itu, saya cari mana teman yang punya mesin tik. Saya cari mahasiswa teman saya yang punya mesin tik, dan saya baca mana yang baik, mana yang kurang baik. Karena macam-macam orang. Ada yang saya minta bantuan, dia mau memberi, ada yang tidak. Ketemulah
Apa dia bilang? Saya juga butuh karena saya juga kerjain tugas. Saya nggak pinjam mesin tik pada saat ente pakai. Kapan mau ente pinjam? Kalau ente selesai ente tidur. Karena itu pada saat dia mengerjakan, saya lupa tidur. Nanti ente selesai, bangunin saya. Selesai lagi jam 1 malam. Maka ketika saya dibangunkan, nggak langsung ngetik saya. Ke air, wudhu, sholat malam, habis sholat malam, zikir, tadarus dan sebagainya. Baru saya temui mesin tik. Sebelum saya ngetik, saya lihat dulu makalah dia. Apa? Saya mau tahu mana bagusnya, mana jeleknya, kan gitu. Jadi kalau Profesor Musi suka baca makalah saya, itu hasil seperti itu kira-kira. Pasti makalah saya jauh lebih bagus ketimbang apa? Teman saya yang punya mesin tik. Karena dia apa? Nggak punya contoh. Kalau saya dia contoh dan dia kan gitu. Yang bagus saya ambil, yang jelek saya ganti, kira-kira begitu. Itu kan salah satu teori utilisasi. Jadi jangan menyerah dengan keadaan, yuk kita rubah menjadi apa? Nilai plus. Saya punya tanah 3, ada kampus 1, kampus 2, kampus 3. Kampus 3 dari sejak Profesor itu 2006 itu seperti tanpa berbuat. Akibatnya apa? Saya silaturahmi ke kabupaten, ke bupati, ke wali kota. Saya lihat kalau bupati itu PAD-nya besar, saya minta bantuan untuk membangun. Tapi kalau PAD-nya kecil, dana yang nggak punya, saya minta hutannya, tanahnya. Untuk apa? Kebun biologi. Nah, atas dasar itu, satu periode saya, kita sudah berdiri 4 gedung yang dibantu oleh bupati dan gubernur, termasuk juga pemerintah yang lain. Jadi, kalau mengandalkan dari Pak dari Kemenang, pasti itu apa? Lambat, karena tanah kita yang kedua ada 29 hektar, itu juga butuh pembangunan. Oleh karena itu apa? Kita main ke sektor yang lain dan ada percepatan. Jadi maksud saya, KHEEZ Mutakin pun kalau ingin cepat, ya harus ada apa? Terobosan-terobosan. Jadi jangan cuma formal saja masuk ke Kopertais, temuin juga pihak-pihak yang terkait supaya apa? Ada percepatan. Nah ini yang pertama. Yang berikutnya untuk mahasiswa-mahasiswi yang sudah disarjana, saya ucapkan selamat. Saudara sudah punya modal, tadi kata Pak Ketua Yayasan, modalnya kerja keras. Nah kalau saya dulu dikasih pesan sama guru madrasah, menjaga wajada. Kata guru SD, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kata bapak saya, hidup harus kayak rumput. Yang sekarang saya sebut filosofi rumput namanya. Bagaimana rumput? Rumput itu nggak pernah menyerah untuk hidup, sekalipun dalam catatan sejarah tidak ada yang namanya rumput punya sertifikat tanah. Tanya sama sekretaris Bapeda. Tapi kalau ada tanah lapang, rumput tumbuh. Dan ketika dia tumbuh, mau dibabat sama Pak Hadi yang punya tanah, rumput nggak pernah demo minta ganti rugi, karena dia tahu bukan tanah dia. Hanya dia katakan, kalau nanti musim hujan, saya mau tumbuh lagi. Betul, begitu musim hujan, tumbuh lagi itu rumput. Dibabat lagi sama Pak Haji. Apa kata rumput? Silakan babat. Tapi kata Pak Haji, jangan cuma dibabat, pasangi paping blok, biar rumput nggak bisa apa? Tumbuh. Apa kata rumput? Jom pasangan paping blok, ngan di mana ayah paping blok nulong goreng abdi marek moncor, kan gitu. Nah, 3 inilah yang mau apa? Membidani saya, kira-kira begitu. Jadi menjaga wajada, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dan yang ketiga, filosofi apa? Rumput yang nggak punya sertifikat aja bisa eksis. Masa saudara yang punya sertifikat S1, S2 nggak bisa eksis? Dan yang terakhir, yang ketiga. Nah ini saya pakai ilmunya Pak Kiai. Satu ketika Rasulullah dalam satu majlis ditanya oleh seorang sahabat. Kata sahabat itu, ya Rasulullah, uridu an a'laman nas. Rasul, saya kepengen jadi orang yang paling pintar di antara manusia. Apa jawaban baginda Rasul? Kalau ini ditanyakan kepada Pak Manpan Derajat atau Pak Dr. Sansi US, pasti jawabannya kalau S1 yang tanya lanjutkan S2. Kalau S2 lanjutkan apa? S3. Wajar lah. Tapi ketika Rasul ditanya begitu, apa kata Rasul? Ittaqullah takun a'laman nas. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, maka engkau akan jadi orang yang paling berpengetahuan di antara manusia. Apa pesan yang bisa kita ambil? Saudara boleh ambil strata 1, program sarjana, program magister, program doktor, tapi dengan catatan
kualitas ketakwaan harus senantiasa dijaga dan ditingkatkan, karena hanya ketakwaanlah yang membuat hidup kita bahagia di dunia dan di akhirat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ketua Yayasan dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam yang telah memberikan sambutannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Bina Program Studi PT KKI, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Abdul Mukti Bisri MAG, dengan tema Revitalisasi Pendidikan Islam di Era Disrupsi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada slide yang sudah siapkan, tapi ya, kalau nggak ditayangkan juga nggak apa-apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan ahlil ardina alaihi wajri ya Rabbana lutfakal khafiyah fi jami umurina wa walidina wa muslimin wa ba'du. Yang kami hormati para pembina perguruan tinggi, ketua yayasan, Pak Rektor, ketua STAI, ketua STT, yang saya muliakan guru saya Prof. Mahmud. Jadi orasi ilmiahnya sudah disampaikan oleh beliau. Saya hanya ngambil kesimpulan saja untuk memperjelas. Pak Yai Nana, Pak Bupati, Muspika yang saya cintai, adik-adik wisudawan, dan yang kami banggakan para wali wisuda yang hari ini ikut berbahagia mengantarkan dan menjadi saksi kesuksesan dari adik-adik kita mencapai gelar sarjana. Singkat saja karena sudah banyak disampaikan oleh Prof. Mahmud di depan dan Ketua Yayasan. Era disrupsi itu apa? Jadi saya kenalkan dikit. Revolusi industri itu sekarang sudah mencapai 4 tahap. Kalau revolusi industri tahap pertama itu dengan ditemukannya mesin uap, menggantikan atau mendisrupsi tenaga otot. Jadi orang kalau bertani pakai otot, dengan ditemukannya mesin uap sudah ada mesin untuk menggantikan pertanian. Orang jalan kaki pakai otot, dengan ditemukan mesin uap sudah jadi mobil. Orang berlayar pakai kapal dan dayung, dengan ditemukan mesin uap menjadi kapal-kapal besar yang bisa mengantarkan sampai penjajah pun bisa sampai di Indonesia gara-gara revolusi industri. Orang tidak mengandalkan lagi otot. Revolusi industri kedua dengan ditemukannya listrik. Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan sampai pekerjaan rumah dan pekerjaan pabrik yang ruwet itu selesai dengan listrik. Nyuci, kalau dulu orang nyuci umpamanya 1 baskom itu butuh waktu sekian detik, sekarang dengan adanya listrik cetak, tinggal pencet, keluar sudah kering, tinggal jemur. Masak juga begitu, dengan adanya listrik semua dimudahkan. Ruangan yang panas itu dengan adanya listrik tiba-tiba membawa salju dalam rumah dan lain sebagainya. Siaran-siaran yang jauh tiba-tiba dengan adanya televisi kita bisa mendengarkan berita sedetil apapun di tempat yang sangat jauh. Revolusi industri ketiga itu dengan ditemukannya komputer.
apa yang terjadi dengan ditemukannya komputer? PHK besar-besaran. Jadi PHK besar-besaran. Jadi diungkapkan harus masuk tol harus pakai kartu. Dulu kan enggak, masuk tol ada yang jaga. Sekarang orang mau masuk gedung parkir